15. Saya ini belum pernah berdiri di tempat dulu karena dari pagi, dari jam 12, salah 114 ini. Ini kita balik ya. Mohon maaf sebelumnya. Kenapa saya balik ini supaya kita sama-sama derita, sama-sama senang. Kemarin kan waktu pertemuan pertama kelompok 14 itu udah bilang, "Weh, Mama buka Pak." Ya ini kita baliklah supaya bisa lagi ke depannya itu nanti kita rame-rame sama-sama. Ini kan kita artinya satu rasa, satu perasaan, satu derita. Oke, tinggal menunggu teman-teman masih yang hadir dari kelompok ini, masih ada satu kelompok lagi 5 orang. Karena tidak bisa dari PP juga belum gabung. Bagaimana? Kami berharap juga sebelum kita lanjut ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, yang pertama ini saya masih mengingatkan teman-teman tugas-tugasnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika ada tugas berupa diakses di Google Drive, berikanlah aku waktu kasihan untuk mengakses punyata. Karena kadang-kala menghambat, karena kalau sudah kita anu begitu lantas tidak akhirnya kita tinggalkan nanti kapan lagi. Nah, tapi ya mudah-mudahan ini ke depannya bisa. Bagaimana Ya, maaf Pak, sebelumnya saya saya coba pakai Google Site, apa memang tidak bisa diakses Pak punya saya? Kalau kita pakai Google Slide, Bu, karena itu memang karena tidak ada. Saya memang coba untuk membuka tapi tidak bisa. Saya tidak tahu apakah anunya, makanya itu bagus sih sebenarnya bagus karena kita langsung seperti itu. Cuma jadi persoalan karena kita tidak bisa diakses, tidak ada untuk mengakses itu terkunci. Makanya saya kemarin kita kembali ke tidak apa-apa pakai Google Slide, tapi dengan catatan di Google Drive-nya itu kita kasih. Nah, begitu akses seperti itu. Oh iya Pak, minta tolong dicek lagi. Saya sudah coba buka, saya coba cari tahu kira-kira apa yang buat sampai tidak bisa terbuka. Padahal. Oke, tapi cobalah kita dapat apa juga nanti kita akan coba nanti mudah-mudahan bisa. Dan saya mohon maaf juga. Saya mohon maaf, saya masih banyak itu ya, ada yang mungkin barangkali belum ternilai dalam minggu ini. Berhubung karena betul-betul saya ini sibuk saya sama dengan PP kalian gabung di Almadera selama 3 malam. Habis pulang dari sana langsung duduk 2 hari, tidak pernah berdiri mulai dari jam 7 sampai dengan jam 5. Apa itu saya pelatihan asesor untuk PAUD. Persiapan bulan April nanti. Jadi bukan berarti kita tidak sama-sama kita sibuk sama-sama. Ibu sibuk juga di depan kelas, saya sibuk di depan komputer, di depan laptop. Jadi kita saling berbagilah. Belum ada tambahan dari yang lain, ibu-ibu, Pak siapa namanya? Siapa lagi yang belum datang ini? Atau kita mau mulai? Ternyata Ibu Nirwana yang ditunggu-tunggu ini belum dengan Pak Lukman. Kemana langkahnya Pak Lukman, Ibu Nirwana? Kenapa tak pernah muncul? Oke, sudah ada 7 orang. Mohon maaf, kita mulai ya, 7 orang. Berarti sudah ada 6 orang. Berarti ini kita sudah quorum ya. Quorumnya karena kenapa? Artinya 2:1. Artinya lebih banyak yang tidak hadir, 6 yang hadir, 4 yang tidak hadir. Jadi 2:1. Jadi kita sudah oke. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai. Jadi saya mohon maaf, sekali lagi saya katakan mohon maaf karena merubah jadwal tanpa pemerintahan Ibu semua dan Bapak, tapi itulah risiko jadi hasil untuk bisa bagaimana mengendalikan kondisi, karena kita juga harus semuanya menjaga dan menerima semua perasaan yang diberikan, yang disampaikan kepada orang. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai ya. Saya share dulu apa tugas kita hari ini. Jadi saya share dulu. Oh sorry, saya salah mengirim. Saya salah kirim.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Terima siang, Pak. kasih diucapkan kepada Ibu, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya paham dan saya mengerti apa yang kita rasakan. Mata sudah mulai redup, perut sudah mulai keroncongan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk bisa menjadi guru penggerak yang andal, tidak menyerutkan pemikiran kita untuk bisa menjadi orang yang lebih hebat, yang lebih bermutu dan lebih profesional dalam menghadapi kondisi pendidikan yang lebih baik ke depan. Olehnya itu, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas izinnya lah sehingga kita bisa bertemu, bisa berjumpa ria seperti ini walaupun bukan dalam kondisi nyata, tetapi ini sudah kita sudah bertemu langsung atas izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun kaca jendela yang menghalangi kita, tetapi perasaan kita tetap menyatu di antara kita semua Bapak dan Ibu. Dan tak lupa pula kita kirim salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah kita selalu berada pada jalan yang benar. Bapak-bapak dan Ibu, tibalah kita pada pertemuan yang ketiga. Yang keempat, di mana pertemuan minggu pertama kita sudah menyelesaikan modul 1-1, sekarang kita berjumpa lagi dalam ruang kolaborasi dalam modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak. Di mana kegiatan kita ini selama 3 jam kita akan berdiskusi mandiri bagaimana menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Olehnya itu, maka kegiatan kita yang akan kita dapatkan pada hari ini, di mana kompetensi lulusan yang diharapkan itu adalah sebagai Bapak dan Ibu calon guru penggerak sudah mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, sebagai guru penggerak diharapkan guru melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu segera secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Dan yang ketiga, sebagai guru penggerak diharapkan secara aktif bagaimana menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Adapun capaian modul secara umum yaitu bagaimana Bapak dan Ibu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri maupun murid-murid kita di lapangan. Dan yang mencapai capaian khusus modul pada kegiatan kita ini adalah diharapkan Bapak dan Ibu memahami bahwa manusia itu memiliki daya untuk memilih. Pasti kita pahami itu. Jadi ada namanya choice theory. Jadi kita harus memilih. Karena memang kapan kita tidak berada pada konsep itu, maka kita bukan manusia. Karena manusia itu memang tempatnya untuk memilih. Laki-laki tempatnya untuk memilih siapa yang dia sukai. Perempuan dia juga memilih apa yang dia sukai tentang apa kebutuhannya. Maka memang disitulah. Yang kedua, bagaimana mampu memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi ini yang kita harus pahami semua. Kemudian yang perlu Bapak Ibu pahami juga bagaimana otak triunnya itu ada kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikologi yang mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seseorang. Kata orang tua, di mana Anda bergaul, maka lingkunganlah yang mencoreng jiwamu. Bergaul sama ustaz, maka Anda akan menjadi ustaz. Bergabung sama perampok, maka kita juga seperti itu. Kemudian selanjutnya
Kami berharap bagaimana memahami nilai guru penggerak, bagaimana nilai-nilai guru penggerak dapat menguatkan peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah. Sangat diharapkan sekali calon-calon guru penggerak ini akan menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing. Jangan dia dijadikan sebagai tempat untuk bercurah hati, tetapi bahkan dia sendiri yang lebih banyak emosinya daripada apa yang diharapkan. Akhirnya, sebagai bentuk untuk perubahan komunitas dalam lingkup sekolah, dalam lingkup pendidikan tidak ada tujuan. Hanya nama berbenderakan guru penggerak, tapi isi tak berarti. Olehnya itu, dengan kelas yang seperti ini yang kita hadapi di kelas 113, mudah-mudahan saya yakin dan percaya harapan itu bisa terwujud adanya, karena saya yakin dan percaya bahwa guru-guru yang ada di kelas 113 sebagai CGP adalah guru-guru hebat dan guru-guru andalan yang bisa merubah kegiatan yang ada dalam diri. Kemudian bagaimana mengatasi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Selama belajar menjadi guru penggerak, sedalam pembelajaran setelah baca saya modul 11 kemarin, sudah ada yang mau merubah perannya sebagai calon guru penggerak. Yang selama ini cuma hanya terarah pada satu arah, sekarang bisa merubah bahwa pembelajaran berpusat kepada murid. Mudah-mudahan bisa diwujudkan apa adanya dan bisa menjadikan contoh membuat orang bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitas yang ada dalam lingkungan. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih atas apa yang perhatiannya ini. Kita lanjut kepada yang kita mau lakukan. Apa yang kita mau lakukan adalah ini, pembukaan, refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Sekarang kita pembukaan. Pembukaan ini sebelum kita mau membuka kegiatan kita. Tidak ada berkahnya sebuah kegiatan tanpa dibarengi dengan doa. Siapakah yang terakhir masuk di ruangan ini? Jika ada yang merasa terakhir masuk di ruangan ini, maka bacalah doa. Supaya kita ini mudah-mudahan tidak. Siapa yang terlambat? Ibu Pak Ashari, siapa yang terlambat paling belakang? Silahkan. Pak Ashari, karena kebetulan dia yang pertama, maka dia harus mencari lawannya siapa yang terakhir. Silahkan Pak Ashari. Sepertinya Bu Rini. Sepertinya Bu Rini, Pak. Bu Rini. Silahkan Ibu Rini, bacalah doa sebagai bentuk rasa peduli terhadap Ibu Rini. Silahkan Bu, kita baca doa. Oke. Suara Bu, kenapa tidak ada suaranya Ibu? Apakah kita berdoa dalam kesunyian? Tidak ada suaranya Bu Rini. Dapat apa Ji? Mana Ibu Rini? Mana suaranya Bu Rini? Bu Rini. Suaranya. Baik, Saya wakilkan saja mungkin. Ya, silahkan Ibu Yatri. Iya, iya Pak. Kita wakilkan Ibu Rini, karena Ibu Rini apa yang ada di hatinya Ibu Rini pasti ada juga di hati kita. Jadi kita sama-sama dengan apa harapan yang itu, karena suara Ibu Rini tidak terucap, tetapi rasa sudah terasa sama kita. Mudah-mudahan Allah juga merasakan apa yang kita rasakan, apa yang dipucapkan Ibu Rini walaupun tak terdengar. Maka Ibu Yatri lah yang yang harus mengungkapkan perasaan Ibu Rini supaya bisa terdengar di teman-teman semua. Silakan untuk Mantap. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai agenda rukul kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang beragama non-Islam, saya pimpin doa ini menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, berikanlah kami kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan kepahaman dalam melakukan kegiatan rukul pada siang hari ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ayatri telah Sama-sama. mengungkapkan perasaannya Ibu Rini lewat bacaannya dengan doanya, dan mudah-mudahan kita bisa terwakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membalikkan apa permintaan kita dan bisa Assalamualaikum. Amin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini setelah kita sudah berdoa, mungkin barangkali ada semacam, saya mau mengajak teman-teman ini, ada semacam penyambutan, ada ciri khasnya kelas 10 113 semacam yel-yel. Jadi kalau masuk di elaborasi ya yel dulu. Kira-kira halo apa yang kita lakukan? Ada enggak yang bisa membuat oleh anak yel-yel dulu? Nah, Ibu Olin barangkali. Ya silakan Ibu Rini. Ibu Rini buka suara tak? Tidak ada suara tak? Buka suara. Mungkin barangkali zoom kita punya pakai begini. Tidak ada. Saya salut dengan Ibu Rini ini. Semangatnya tinggi walaupun suara tidak terucap. Tidak terdengar. Oke. Silakan. Atau ada yang lain? Mohon maaf Bu Rini, belum ada suara yang kita dengar. Iya. Siapa yang bisa memberikan yel-yel kita? Mudah-mudahan bisa menjadi yel-yel semangat kelas. Siapa itu? Ibu Olin bisa enggak, Olin? Apa yel-yelnya? Oke, siap Pak. Hah? Coba, ya. Oke, siap. Ya, oke. Yel-yelnya seperti ini ya. Kalau saya bertanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kemudian jawabannya seperti itu. Kemudian CGP Angkatan 10, bergerak, tergerak, menggerakkan. Seperti itu, Pak. Mantap. Tepuk Supaya tangan dulu. semangat. Oke, jadi kita mulai ya. Diulangi dulu Bu Olin supaya kita bisa semangat semua. Oke. Jadi saya tanya dulu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yesnya 3 kali. 3 kali yesnya. Yes, Jadi kalau saya yes, katakan yes. begini ya. Apa kabar hari ini? Kemudian, Maka ibu-ibu menjawab Yes. luar biasa. luar biasa. Yes, yes, yes. Kemudian CGP Angkatan 10 bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi dari sini ke atas selalu samping. Menggerakkan. Oke, bisa dipahami? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Oke. Jadi, Mungkin ayo Bapak kita mulai ya. Mulai Mulai. ice breaking-nya. Sekaligus penyambutan awal tentang bagaimana mengihelkan kelas 10 113. Apa kabar hari ini? luar biasa. Yes, yes, yes. Apa lagi? CGP Angkatan 10. CGP Angkatan 10. Oh ya, CGP Angkatan 10. Bergerak, Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Oke, kita ulangi, Mbak. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Apa kabar hari ini? luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. CGP Angkatan 10. Bergerak, Bergerak, menggerakkan. Oke, tepuk tangan. Jadi sudah mulai mantap, insyaallah biasa kita pakai juga di pengalaman dan mudah-mudahan bisa dipakai di elaborasi nanti. Artinya, seseorang bisa bersemangat bukan hanya dari orang lain, tetapi dalam diri juga memberikan semangat itu yang lebih berarti daripada orang lain. Oke. Pada kegiatan kita Bapak dan Ibu, ada skenario pembelajaran yang kita menghadapi ini adalah refleksi materi modul 1-2. Jadi kesepakatan belajar,
kesepakatan belajarnya nanti akan kita baca nanti semuanya. Jadi ini refleksinya 15 menit, kemudian refleksi materi modul 1 nilai peran guru penggerak itu 20 menit. Diskusi kelompok itu merancang satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasi kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan bagi kelompok. Yang keempat adalah penutupan dan foto-foto bersama selama 10 menit. Jadi kita sisakan waktu 10 menit untuk penutupan sekarang dengan foto-foto bersama. Tidak ada hilang suaranya apa itu, Bang? Kesepakatan kita dalam belajar. Yang pertama, bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi sekali lagi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kami berharap jangan hanya terjadi datang duduk diam, tetapi kita datang untuk memberikan konsep untuk diri kita sendiri, memberi kesempatan untuk berpendapat, untuk menguji jati diri kita, kemudian memberikan pendapat untuk bisa dinilai bahwa ternyata orang di kelas 113 orangnya semua pada hebat-hebat dalam berdiskusi. Yang kedua, diharapkan teman-teman semua itu berpikiran terbuka dan saling menghormati di antara kita. Tidak ada perbedaan antara kita semua Bapak dan Ibu. Apakah itu guru SD, guru TK, SMP, SMA. Kenapa tidak terdengar suaraku? Dengar nih Pak. Iya. Oh, ada yang mengatakan tidak terdengar suara. Jangan benar. Ini harus naanmut Oke. Ibu Guru Rini. ini anmut. Oke. Mut dulu Anuta. Jadi jika ada satu pesan, jadi kita berpersatu dan saling menghormati. Tidak ada perbedaan di antara kita. Aku dengar. Ada perbedaan bahwa saya guru TK, saya akan minder. Berpikiran bahwa saya cuma hanya guru SD, tidak ada kala bahwa saya guru SMP, saya guru SMA, saya guru SMA. Bahwa guru itu kita dalam satu room ini adalah kita satu sama super juangan. Kulitnya bisa sama tapi hatinya semuanya sama. Kulit bisa berbeda. Jangan Tetapi isinya ini tidak bisa bersuara nih. Itu bicaranya nopo. Kemudian Ibu, Bapak, jadi yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Makanya Ibu Rini tadi saya mute karena saya sementara berbicara. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh dalam berdiskusi. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Jadi kita ini walaupun sebenarnya kecut perasaan, seperti kecutnya air liur sekarang yang kita hadapi orang yang berpuasa, tetapi perasaan kita masih tetap gembira dan senyum penuh berkah. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita lanjut ke selanjutnya apa yang kita lakukan. Jadi kita sudah sepakat sebelumnya ini sepakat tidak? Bapak dan Ibu? Sepakat, Pak. Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pak. Ini sebenarnya kesempatan belajar, saya tidak bisa bacakan sebenarnya. Yang harus diajarkan ini ada namanya kesempatan kelas. Bapak dan Ibu yang mengungkapkan, yang menuliskan ini yang saya masuk hari ini. Tapi biarlah saya yang membuka kesempatan belajar kita supaya bisa terarah. Ke depan itu nanti di kelas masing-masing Bapak dan Ibu sebelum memulai pelajaran ada namanya kesepakatan kelas. Biarkan anak-anak yang membuat aturannya sendiri, nanti kita mengikuti alurnya. Jadi kalau dia salah, berarti kita bukan kita yang salahkan dia, tetapi dirinya yang mengetahui kesalahannya. Begitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut kemudian refleksi pembelajaran. Bapak sudah pernah membaca, sudah pernah melihat modul ajar mulai dari sendiri berdasarkan alur merdeka. Jadi Bapak dan Ibu kita harus mulai dari alur merdeka karena kita mau merdeka. Jadi merdeka itu mulai dari M-nya itu. M itu adalah mulai dari diri sendiri. Pernah enggak sudah pernah enggak dibaca itu alur itu? Nah,
Kemudian sudah pernah disampaikan apa yang pernah akan kita lakukan. Jadi itu semuanya dimulai dari diri sendiri. Kemudian huruf E-nya. Jadi kita baru berada pada konsep merdekanya, itu baru R. Jadi E kemarin itu eksplorasi konsep. Dalam eksplorasi konsep itu kita perlu pahami bahwa perubahan yang kita lakukan di pendidikan ini harus menuju pada satu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Pertanyaan saya pemantik kepada Bapak dan Ibu. Apakah selama Ibu mengajar selama ini, apakah sudah memanusiakan manusia atau memperkuat nilai-nilai kemanusiaan kita? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Selama mengajar ini kan Bapak sudah ada yang mengajar berapa tahun? Oke, silahkan. Siapa yang sudah angkat tangan? Pak Lukman. Silahkan Pak Lukman. Nah, ini pernyataannya ini Pak refleksi asas konvergensi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan yang kita di pendidikan harus menuju pada satu yang memanusiakan manusia dan memperoleh nilai kemanusiaan. Apakah kita sudah melakukan itu? Silahkan Pak Lukman. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada teman-teman yang hebat semua. Perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada satu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Tentunya dalam melakukan proses pembelajaran, anak-anak kita tentunya harus kita perlakukan dengan baik, dalam artian semua anak-anak kita anggap sebagai anak kita sendiri, di mana perlakuan kita yang pertama itu harus adil sama mereka, kemudian memperlakukan mereka sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, paling tidak yang paling menonjol atau yang paling kita pegang teguh itu adalah nilai-nilai keagamaan. Bagaimana kita menghargai, meskipun dia lebih muda dari kita, tetap kita hargai apa yang mereka berikan pendapat. Kemudian tentunya kita sebagai orang tua harus lebih sayang kepada mereka. Kemudian mengangkat harkat dan martabat mereka tanpa harus memberikan misalnya embel-embel julukan. Ya, paling tidak kita memanggil dia seperti namanya. Ya. Kita tidak memberikan julukan apapun, itu sudah mengangkat harkat dan martabat mereka. Karena memang terkadang kita temui di lapangan teman-temannya memberikan julukan dan sebagainya macam. Mungkin itu salah satu yang bisa saya berikan. Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat ataukah memang atau tidak sepakat apa yang saya ungkapkan, bisalah ya kita sharing bagaimana sebenarnya konsep memanusiakan manusia itu. Saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman. Kita aplaus dulu sama Pak Lukman dulu. Konsepnya. Pakai resin kah, atau pakai reaksi kah, atau pakai langsung dengan tepuk tangan. Terima kasih Pak Lukman atas konsep yang diberikan bahwa dalam memanusiakan manusia memang kita harus perlu ada tujuan dan ada perlu arah. Olehnya itu saya lanjut ya, karena kita akan diskusi panjang nantinya, bahwa dalam konteks kita harus pahami bahwa dalam satu lingkungan itu kita beraneka ragam Bapak dan Ibu. Jangankan saja kita. Dalam room ini kita ini terdiri dari beberapa ragam beraneka ragam konteks yang ada di pikiran kita masing-masing. Baik dari sukunya, baik dari segi bahasanya maupun dari segi yang lainnya. Makanya kita harus perlu ada pegangan yang mempersatukan kita. Pegangan yang baik itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya secara meluas atau universal. Jadi kita selalu meluas. Kemudian dijadikan sebagai landasan bersama atau common ground. Kita perlu pahami, coba Indonesia tidak punya landasan bersama yang kuat, maka kita tidak tahu apakah yang terjadi sama dengan Palestina, apakah tidak sama dengan di Afrika sana, atau dan sebagainya. Tapi kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang selalu kita pegang bersama, tidak ada perbedaan di antara kita. Biarlah kulit yang berbeda, tetapi hati kita selalu menyatu. Kemudian, karena kita harus pahami
beragam kepentingan. Suku bangsa juga kita Indonesia yang paling banyak. Ras agamanya juga paling banyak. Kemudian antar golongan tidak perlu lagi kita ragukan. Ini. Maka itu semangat untuk mengapresiasi dan berpihak pada nilai-nilai yang diperlukan untuk menguntungkan anak, itulah yang menjadi landasan utama dalam membawa perubahan di pendidikan masa depan. Bapak dan Ibu perlu pahami semua bahwa kita ini harus menyatu dalam satu tujuan utama. Kemudian selanjutnya, dengan demikian diharapkan Bapak Ibu dalam menilik kembali nilai yang sudah ada, yang sudah kita pahami bersama dalam diri, baik dalam diri pribadi maupun dalam lingkungan, itu selalu menguatkan dan selaras dengan nilai dan konsep yang dipromosikan program guru penggerak. Bapak Ibu juga diharapkan menjawab dengan seksama pertanyaan-pertanyaan refleksi yang terlalu terjadi di dalam diri kita atau dari teman-teman semua, agar pemahaman ini bisa menyatu dalam satu konsep sama, dipaparkan menjadi sebuah semakin kuat. Makanya dimunculkan ada namanya kolaborasi dalam bentuk diskusi mandiri dan presentasi untuk menguatkan apa yang kita hasilkan dari diskusi itu. Bapak dan Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa inilah konsep sebenarnya yang menuntun kita. Bahwa kodrat manusia itu beginilah kenyang. Kejelas ini Bapak dan Ibu. Bahwa menuntun kodrat manusia itu adalah menggerakkan. Di mana bagaimana dia menggerakkan, memahami diagram identitas gunung es ini, lingkaran pengaruh dan peran guru penggerak. Yang kedua adalah manusia merdeka adalah manusia yang bergerak. Di mana bagaimana memahami teori pilihan, memahami motivasi intrinsik yang ada dalam pembelajaran, dan bagaimana menuju profil Pancasila serta nilai guru penggerak. Kemudian, yang mana dikatakan manusia tergerak, yaitu bagaimana memahami manusia, di mana kerja otak kita. Kadangkala ada yang berpikir cepat, kadangkala ada yang berpikir lambat. Kebutuhan genetisnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia dan tahap tumbuh kembang secara psikososial. Itu yang harus kita budayakan. Bapak dan Ibu, dengan waktu yang semakin singkat ini sudah jam 15.45, maka kami mengajak Bapak dan Ibu memahami apa yang pemantik ini, nilai mana yang artinya salah satu di antara teman-teman ini ada 2 atau 3 responden dari Ibu, dari Bapak Ibu. Menurut pendapat Anda, apakah nilai-nilai peran yang Bapak miliki sebagai seorang calon guru penggerak? Ada yang sudah bisa memberikan jawaban selain Pak Lukman? Oke, Ibu Yatri, silakan Ibu Yatri. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nilai-nilai dari guru penggerak itu adalah yang pertama berpihak pada murid tentunya, yang kedua adalah kolaboratif, dan yang ketiga reflektif, mandiri, dan inovatif. Kemudian yang kedua, nilai-nilai mana yang sudah Anda miliki? Untuk sekarang ini Pak, yang saya miliki adalah berpihak pada murid. Terus yang ketiga, apa saja hal yang pernah Anda lakukan berkaitan dengan peran guru penggerak? Sekaitan dengan yang tadi, berpihak pada murid, saya melakukan pembelajaran dengan berpusat pada murid. Kemudian saya juga membuka komunikasi yang baik dengan siswa-siswa saya. Kebetulan siswa-siswa saya sudah besar Pak, anak SMP. Jadi saya berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada mereka agar mereka tidak canggung ketika mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran ataukah masalah pribadi keluarga, mereka tidak canggung untuk berkomunikasi dengan kita sebagai gurunya untuk memberikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Kemudian apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut?
tentunya ya selalu belajar, bersemangat untuk belajar, jangan canggung untuk berkolaborasi dengan guru yang senior atau merasa gengsi dengan yang lebih muda. Intinya selalu berkolaborasi dengan siapa saja, karena kalau kita memegang prinsip malu bertanya tentu sesat di jalan, tetapi ketika kita ada kemauan pasti ada jalan. Seperti itu Pak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, kita aplaus kepada Ibu Sri. Jadi Bapak dan Ibu sudah, kalau kita kepada Ibu Ayatri, kita berikan aplaus, tepuk tangan langsung boleh juga, reaksi juga boleh. Oke Bapak dan Ibu, yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak dan Ibu, paham enggak apa nilai guru penggerak? Mungkin barangkali Pak Ashari Basri bisa memahami sih, apa sih sebenarnya yang nilai penggerak itu yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Jadi bisa Pak Ashari? Oke. Baik Pak, yang saya pahami berdasarkan materi pada eksplorasi diri, mengenal diri itu bahwa ada 5 hal yang termasuk dalam nilai-nilai dari guru penggerak itu sendiri. Yang pertama itu adalah berpihak pada murid, yaitu guru penggerak itu selalu bergerak mengutamakan kepentingan murid. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Keempat adalah kolaboratif. Serta kelima adalah inovatif. Itu saja mungkin Pak. Oke. Bagus, aplaus kepada Pak Ashari. Mantap sekali Pak Ashari. Inilah yang menjadi dasar kita, nilai guru penggerak yang akan kita diskusikan hari ini. Perang-perang itu, nilai guru penggerak itu kepada Bapak dan Ibu. Yang mana yang akan kita lakukan adalah berdasarkan dari pada ruang kolaborasi, tugas yang dijalankan pada ruang kolaborasi. Bapak dan Ibu di kelas ini saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompoknya sama kemarin, kelompoknya Pak Rasid dengan kelompoknya Ibu Darni, supaya betul-betul bisa terarah pendampingannya juga terarah dan sebagainya. Tapi kalau ada yang mau mengusulkan, saya juga agak bosan-bosan mas satu kelas dengan nyala satu kelompok, kasih pindah mak di kelompoknya supaya pergi ke jalan-jalan di sekolahnya. Bisa juga saya terima. Saya demokrasi. Kemudian yang kedua, masing-masing berdiskusi membuat karya poster ya. Jadi membuat karya poster untuk merancang seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi silahkan kita lakukan apa yang adukan. Yang jadi persoalan seperti ini kuncinya yang ada di yang ada di LMS. Jadi diskusi pembuatan karya. Dalam diskusi pembuatan karya ini Bapak di tugas pertama itu adalah membuat karya poster. Bisa juga dalam bentuk peta pikiran, bisa juga dalam bentuk PowerPoint, bisa juga dalam bentuk video, tapi dikerjakan dalam bentuk kelompok. Terserah Bapak dan Ibu mau pilih karya poster, mau peta pikiran, mau PowerPoint atau video, bisa diterima semua. Yang dalam tugas pertama ini, dalam kelompok itu bagaimana dapat artinya Bapak dan Ibu ini bisa berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP, jadi guru penggerak. Yang berkelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki masing-masing rekan dalam kelompoknya. Jadi susunlah gambarannya atau rancangannya, singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Pas sekali setiap kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 2 masing-masing berjumlah 5. Silahkanlah membagi diri, siapa yang mau mengambil mandiri, siapa yang mau mengambil reflektif, siapa yang mau mengambil kolaboratif, inovatif, dan berpikir pada peserta didik. Silahkan membagi diri Bapak, diskusikanlah pada mereka untuk menyatukan. Pada akhirnya hasil diskusi itu disatukan dalam satu karya, namanya bisa dalam bentuk karya
poster, peta pikiran, PowerPoint dan PDF. Untuk mempersingkat itu, saya rasa nanti di ruang di bor itu baru kita berdiskusi bersama. Silahkan memasuki bor masing-masing yang ada di grup WA kita. Saya sudah kirim bornya. Silahkan, Bapak lagi. Saya stop seringnya. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, silakan. Ada ada pertanyaan, Bu Olim? Ada. Ya. Pak Lukman. Silakan. Silakan Pak Lukman. Kelompoknya Pak ditentukan. Kelompoknya Pak dampingan PP-nya Pak Rasi bor berapa Pak? Kasih bor satu dia. Apa nanti salah masuk lagi? Nah, bor satu Pak, bor satu. Bor satu kayaknya, bor satu. Oh iya. Kasih Siapa tahu mau bor satu. dibalik lagi Udah di nih, bor ini kelompok dua. pasti bor dua. Oh ya. Mana nih bornya? Ya, cepat aja nawa. Yang di room utama silahkan dinonaktifkan. Yang lain silahkan masuk. Dikirim di mana itu bornya Pak? Muncul di mana bornya? Nggak ada. Amut Pak. Tidak ada suara. Di Pak Lukman, di grup WA kita kelas 10.113 ada saya kirim itu, ada dua link saya kirim. Jadi saya tidak bikin board dalam satu karena ini yang terpikirkan. Kalau seumpamanya tidak terajut di board itu. Sudah bisa masuk barangkali kalau sudah. Nah, ini Pak Sari sudah masuk, sudah bergabung. Nah, ini juga sudah masuk Pak Lukman. Siapa temannya Pak Lukman lagi? Yang 2 orang, 3 orang. Cewek semua. Ibu Rini sama Ibu Ayatri. Ibu Ayatri. Belum Kak. Nggak ku tahu. Scroll ke atas Bu. Di grup. Yang di atasnya. Scroll ke Oh atas, iya, Bu. oke. Awas, saya keluar. Saya Ya terlempar. Allah, ya Allah.
Ya Allah, gimana ini? Berdua ya, bersatu, bersatu. Janganlah salah masuk. Kalau bersatu Pak Rasid, kalau berdua Ibu dari Yanti siapa? Awas ada yang Salma, salah masuk. Nah, itu yang bahagia Salma. Nggak sama jika toh. Ah, Kalau pucat kan. Aduh ya Allah. Mana ya Bu Rini? yang ya, sangit Ibu, salah ngintip. Masih ada 2 teman tak? Kita saya izin salat dulu Pak. Pak Alim. Jadi apa ini Bapak Ibu? Pak Langkah Alimin. pertama apa ini? Lempar ke Pak. Kita salat dulu sebentar. Ah. Bu Pak Sarile. Bu Ayat Tirsa salat dulu sebentar. Ya, Iya, iya. iya. Iya, iya, izin salat dulu. Pak, kami izin sholat dulu. Tidak, Nah, dengar. belum nak iya kan? Pak, kami izin sholat dulu.
Biar
Kita mulai mungkin Pak, sambil menunggu Ibu Ayatri. Bu Rini bisa memandu mungkin? Atau Pak Sari? Saya kita mulai Pak. Bu. Oke. Pak Lukman minta tolong di ruang utama di mute Oh ya, dulu sorry. karena kedengaran ke kami, Pak. Ya. Oh enggak pindah kah ini? Nantinya akan kurang jelas.
Iya, terdengar. Berpihak peserta. Nah, di presentasi nanti masih gimana kita begini. Jadi yang disepakati ini nilai apa yang mau kita munculkan nanti untuk bahan presentasi kita. Berpihak. Iya, kayaknya tidak bagus jaringan kalau aktif kamera. Jangan Mi mungkin kasih aktif kameranya karena jaringan tidak bagus kalau aktif kamera. Itu putus-putus suara. Oke, jadi apa yang mau kita bahas ini? Lanjutkan. Ya, PowerPoint, Pak Hari, PKT, oh, ya, kolaborasi. Iya, iya. Ya, Polja.
Ya, setuju. Kita juga luar biasa, Pak Lukman. Luar biasa komunikatif. Kita juga, Pak, komunikatif dalam berpendapat, berwawasan luas. Pengembangan sekolah seperti apa itu, Pak? Sekolah, sekolah sehat. Ya, dekat. Ya. Murid dan guru. Lanjut, Pak. Sekolah sehat. Nambah lagi jaringan. Silakan begini.
Mhm. Jadi, Canva, penggunaan konflik. Negatif. Pemateri sudah ahli. Setuju sekali. Rashid, siswa. Tapi, tapi, tapi kan tadi
Tapi intinya di sini kan kalau umpamanya kita bisa menguasai aplikasi Canva, terus kita bisa membuat pembelajaran yang menarik, tentunya kan berimbas juga ke siswanya nantinya apa yang sudah kita pembelajarannya di sini orientasinya ke siswa juga. Jadi siswa nanti yang menikmati dari apa yang kita buat. Nah, kalau menurut saya memang tidak ada keterlibatan siswa di sini dalam proses membuat membuat perencanaan dalam bentuk aplikasi simbiosis mutualisme lah. Karena kita belajar juga bukan aplikasi Canva, orientasinya ke siswa juga. Oke, Pak. Iya, semua orang-orang yang sekolah itu kalau sekolah sehat jaringan, jaringan. Iya, Aduh, tolong Bu Ayatri bisa saya di sepakat. mute dulu di sini di ruang utama karena kedengaran ke sebelah. Tapi kenapa kenapa hanya mana 2 orang Pak Lukman? Ibu Ayatri keluar.
Ibu Maya gabung di kelompoknya Ibu Ibu ya, apa Pak Lukman Ki Bro Maya. Gabung di situ. Itu tadinya Pak, tidak bisa di Pak, berapa mi akun Google sepakai, tapi ini pakai HP jika ini. Ya coba gabung lagi, masuk jadi yang satu, apa namanya, di HP itu, tetapi di HP yang satu itu masuk di grup dulu. Masuk di grup ya. Masuk ke Bogor. Dan kita anunya Pak apa Rasid kan? Iya Pak. Nah, masuk lagi di kelompok satu, kelompok satu. Tunggu Pak. Masuk di WA, WA kelompok, di WA grup. Iya Pak. Saya jadi jadi begini ya, dari kelompok satu. Jadi semuanya nanti akan tercover siapa yang pilih mandiri, alasannya kenapa? Karena tindak lanjutnya nanti itu ada refleksi. Misalnya refleksi, anggaplah Ibu Olim dia ambil mandiri. Nah, kenapa suaraku? Bisa Ji? Oh, berat. Nah, jadi begini, itu nantinya itu kan dibuat dalam masing-masing punya kepemilikan barang ceritanya ini. Misalnya Ibu Olim pilih mandiri, kemudian reflektif anggaplah Ibu Sukmawati, kemudian Ibu Leni masuk di kolaboratif, misalnya saya sudah dengar sudah dibagi-bagi kayak seperti itu. Semuanya itu disatukan dalam satu karya. Nah, satu karya ya. Satu karya apakah itu dalam bentuk apa namanya bisa poster, bisa video, atau bisa juga dalam bentuk PowerPoint. Dari dasar itu, dari hasil apa yang kita miliki, nah, silahkan merefleksi apa yang dibilang teman-teman. Kayak seperti, oh saya mandiri, oh tidak sependapat dengan diri saya mungkin ada yang begini, ada yang begini. Itu pada tugas 2. Begitu kan? Ada tugas kan ada tugas 2. Misalnya, oh ternyata mandiri yang disampaikan Ibu Olim ini tidak seperti apa yang saya bayangkan. Mungkin begini barangkali pendapat saya. Kalau refleksi diri bahwa ternyata apa yang di Olim belum tentu apa yang di saya, atau ada di Olim zaman juga saya. Nah, gitu. Itu namanya refleksi. Jika umpamanya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Ibu Olim, kira-kira apa yang saya harus berikan? Yang bagaimana yang menurut saya. Nah, itu namanya refleksi. Nah, bisa gitu tuh. Bagaimana? Bagaimana kelompok di sebelah? Bagaimana Pak Asari? Bisa ya? Nah, jadi begitu ya. Nah, nah. Nah, silakan Pak Sari. Kenapa Pak? Jadi ada yang lebih gampang, sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita berakhir diskusi kita, habis buka sebentar, masih bisa dilanjutkan sesudah salat tarawih, bisa juga sesudah makan sahur, pakai Google Doc. Siapa yang menjadi owner, kayak seperti Ibu Olin sebagai ownernya pembuat rancangan itu, maka Ibu Olin yang membuat apa namanya Google Doc-nya.
Silakan masing-masing menuliskan apa yang ada di pikiran tak masing-masing tentang tugas-tugas tak. Jadi tidak perlu lagi ada Google Drive-nya apa lagi dan sebagainya. Nanti setelah jadinya hasilnya ada, sudah didiskusikan seperti yang kemarin waktu minggu lalu, baru itulah yang akan diunggah di tugas kita. Begitu ya. Nah, artinya pakailah teknologi sebagaimana mampu kita. Selama kita tidak mampu, artinya bisalah bertanya siapa yang berpunya kelebihan. Google Doc kita pakai, silahkan. Bisa juga pakai Google Slide. Masing-masing slide bikin. Jadi siapa yang pakai slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4 misalnya sampai slide 5. Masing-masing. Masukkanlah foto Bapak dan Ibu. Oh, inilah saya punya tugas, saya tugas mandiri. Inilah wajah saya, bahwa inilah saya yang membuat. Kan begitu. Seperti itu. Oke? Oke. Oke Bapak dan Ibu, kita ini sedang 16.40, kita terakhir sampai jam berapa? Sampai jam 17 ya? Nah, sampai jam 5. Nah, bukan permasalahannya, ini saya mohon maaf juga, karena minggu lalu ini kelas 10.13 itu di awal. Kelas 14 bilang Pak bisa kegantian. Oh iya, kita. Nah, tidak kedengaran kan? Kayak bergema kalau dari Tidak ya, Pak? saya suaranya Bapak. Kedengaran, Mungkin Pak. bisa di-mute di Ada yang berarti ada Rukol. yang terbuka 1. Oh, ada yang terbuka. Bagaimana asini kedengarannya? Nah, tidak bergema itu. Tidak apa-apa sih bergema, kita berada dalam suasana hutan itu. Kita berteriak, "Au!" Ada gelombang-gelombang yang lain akan mendengarkan kita. Ya, sudah bagus, Pak. Oke, Untuk Bapak Mita. dan Ibu silakan lanjutkan. Jadi kita ini bahas 60.45 ya, 16.45. 16.45 kita lepas. Sudah itu silahkan diskusikan, rancang imam nih Google Doc-nya, silahkan mengonsep diri sendiri apa yang ada di pikiran masing-masing bahwa berdasarkan konsep yang sudah dibagi-bagi. Silahkan Bu, Bapak semua. Kayak seperti di kelompoknya ada Pak Sahari sebagai ownernya. Dia yang harus sebagai penentu. Artinya dia yang membuat akun Google Doc atau Google Slide. Jadi tidak perlu lagi bertanya Pak Lukman kenapa tidak kasih ke anuku kemarin itu. Nah saya sudah kasih bagi tugas, pakai saja Google Doc dengan Google Slide atau Google Slide. Selesai sudah. Nah, oke. Begitu. Oke, silakan Bapak dan Ibu lanjutkan. Artinya kalau masih ada yang perlu dipikirkan. Silakan Ibu Ulin mengangkat tangan. Silakan. Apa yang perlu di Ada yang saya mau tanyakan, ini batas akhir pengunggahan tugasnya ini sampai tanggal berapa Pak? Supaya kita mulai bergerak cepat kalau memang sudah mendekat. Lihat di LMS tanggal berapa batas akhirnya anunya itu, dedatnya itu. Jadi saya perhatikan dulu ya, kalau anunya saya lihat dulu kapan pengunggahan tugasnya. Yang di sini coba LMS. Hah? Kenapa Pak Teman? Nah. Ya, kan begini ceritanya ini hari Pak. Ini hari kita akan diskusi sendiri, membicarakan tentang dengan nilai guru penggerak yang kita miliki, yang kita pahami. Setelah itu hari ini kita sudah berdiskusi persiapan presentasi besok. Ya. Sudah ada presentasi. Jadi Tanggal 17 Pak. Nah, kita untuk besok itu ada besok itu presentasi, kita diskusi presentasi besok di kelas besok. Cuma tidak korban itu. Kayak kemarin waktu minggu lalu. Sampai Pak. Sampai Pak di LMI tanggal 17 untuk presentasi kedua. 17. Tanggal 17 April. Tanggal berapa presentasinya? Tanggal berapa? 17 April, Pak. Oh, 17 April itu anunya. Yang presentasi keduanya, Pak. Bukan besok. Bukan Pak. Alhamdulillah, karena saya mau Alhamdulillah. saya tidak fokus di situ. Saya mungkin barangkali, saya pikir besok lagi. Coba kita lihat jadwalnya, karena jadwal yang dikirimkan nggak banyak juga bedanya. Itu ya. Tanggal 17 Pak di jadwal. Kapan presentasinya Ibu? Bapak? Tanggal 17. Tanggal 17.
Tanggal 12? 17 Pak, 17, 17 Pak. Pak, 17. Tanggal 12 bisa enak-enaknya Demokrat itu mengecap itu berasa dengan ayam itu nah baru langsung persentase. Ya saya Betul khawatirkan Kak, aduh. hanya berasa aja dengan ayam panggang yang terpikirkan. Jadi tanggal 17 ya. Oke Bapak. Iya, Pak. Barangkali dekatnya itu waktunya atau mungkin ada Ibu Hajara ada. Oh enggak ada. Ya silakan Pak Sarif. Pesan singkat bisa diganukan itu di kayak seperti gitu yang kita catat itu nanti saya ditanggapi teman-teman. Kayak seperti dimulai diri, bikin di situ ada tanggapan di bawah. Pesan singkat di bawah. Yang saya pahami. Saya lihat dulu ya, saya lihat. Coba saya dulu. Apa namanya? Kita masuk di LMS. Di LMS kita masih LMS 1G ya. Mandiri mengajar. Coba kita buka apa yang terjadi di sana. Semua modul. Kalau apa namanya 2.1.2 oh 17 April ya, 17 April baru kita Oke, Ya, baru Pak. kelihatan. Ya. Buas Meki makan buras itu. Wah, tumpahmu. Iya, ini sebentar saya baru lihat unggah tugas ruang kolaborasi. Jadi silahkan mengedit. Ada kan di situ ada petunjuk tugasnya di situ. Jadi semacam di SMS barangkali itu. SMS Bukan yang di ada DWA itu, Pak. petunjuknya. Jadwal itu karya akan Anda buat dinilai dalam rubrik seperti itu. Nah, sekarang ini coba masuk di speed grade-nya. Kalau di LMS-nya Ibu, Bapak ini ada enggak yang seperti itu? Ada view rubrik seperti itu, kemudian ada asesmen komen di bawah. Enggak ada yang kita miliki. Tidak ada kayak. Tidak ada, Pak. Tidak ada muncul di situ. Oke, artinya terserah Mami bisa juga lewat SMS, WA juga enggak apa-apa, enggak ada persoalan. Selama itu masih ucapan terima kasih kepada mereka. Selama ada bisa kita simpan screenshot itu kita punya. Itu ya. Ya. Terus umpamanya anggaplah ya Pak Ashari ada yang dia mau sama Pak Lukman. Di Pak Lukman itu ada misalnya dia ambil kemudian tugasnya adalah mandiri. Tapi di mandiri itu ada sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dimiliki Pak Ashari. Minta izin dulu sama Pak Lukman. Mohon maaf lewat surat kita SMS istilahnya mohon petunjuk bahwa menurut saya begini Pak, bahwa apa yang kita sudah bagus tapi saya juga punya pendapat begini. Izin seperti itulah. Maka bisa dalam bentuk surat, dalam layanan, bisa diunggah di situ ataukah bisa juga SMS langsung di pengumpulan tugas itu. Yang kan ada poin 2, poin 1. Ada kan diunggah tugas itu di tanggal berapa unggah tugasnya itu. Tapi Pak ada di dalam LMS itu Pak. Ada memang. Ada bisa memberikan tanggapan Pak di. Ada yang memberikan tanggapan di bawahnya toh? Iya ada di eksplorasi konsep itu Pak. Ada di forum diskusi kayaknya kemarin Pak. Yang sering ada dulu, itu yang Pak Ashari sering komen di Burini. Kita Pak Lukman juga itu maksud kayaknya Bapak begitu. Oh, aneh itu ruang diskusi itu, Bu. Nah, itu nih ruang
Nah, maksudnya Bapak itu dia, maksudnya begitu, bisa di komen istilahnya. Ada lain juga ranahnya itu Bu yang dia minta. Begini, Oh, atau begini, Anda kan begini, kita kan punya pendamping, ya kan? Punya pendamping, silahkan minta solusinya kira-kira kalau yang begini ini, yang pada sisi kedua ini, pada tugas kedua, apakah saya kirim lewat WA atau saya kirim itu dengan media lain? Apakah sepucuk surat yang saya harus terbangkan kepada kita sebagai bukti nyata bahwa saya tidak sependapat dengan apa yang kita utarakan? Kita kembali lagi dengan masa lalu. Artinya surat yang terbangan menyatakan sesuatu yang punya makna. Nah itu silakan berdiskusi sama Ibu Darmi dengan Pak Rasid yang tahu itu. Karena kami dari fasilitator ya cuma hanya melihat dari hasil yang kita unggah. Apakah yang kita unggah juga itu adalah yang pertama dengan yang kedua. Tugas itu. Kan di bawahnya ada tugas yang kita unggah kan? Bisa juga dalam bentuk surat seperti itu. Kita kumpul satu tempat, ini unggah anehnya refleksinya Pak Ashari, ini refleksinya Pak Lukman dan sebagainya. Yang penting tugas utama ada di atas. Ya toh? Bisa juga seperti itu. Bisa ditanggapi satu-satu. Atau minta petunjuk dari PPK, bagaimana sebenarnya yang begini? Apakah saya harus kumpul dalam sebentuk seperti pada tugas pertama atau bagaimana? Atau saya kumpul tanggapan mereka, refleksi teman-teman semua terhadap apa tanggapan mereka? Bisa juga seperti itu. Intinya Iya, di Pak. sini kita kerja. Kita kerja ada nilai. Ada nilai, ada usaha, ada komen. Itu saja. Baik. Jangan susahi diri Pak selama kita tidak mau susah. Ya, betul. Selama masih bisa nikmati saja. Nah, itu Ya, yang utama. betul. Daripada kita mengharapkan sesuatu yang selalu mau yang terbaik tetapi bikin susah diri. Ya, cocok. Santai. Oke, silakan Bapak dan Ibu, kita kembali ya. Kita kembali ke room karena ini sudah jam 16.51. Sisa 10 menit untuk kita berakhir. Selamat. Jadi saya tutup yang di sebelah mana. Yang ini saya tutup karena sudah cuma hanya 4 orang. Silahkan bergabung di ruang utama. Kemudian ini juga saya tutup karena cuma hanya 5 orang. Kita gabung di ruang utama. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Sangat berarti sekali diskusi kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau merefleksikan dulu apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi ada yang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu. Selama kita diskusi ini sampai 90 menit lebih, di antara teman-teman adakah yang punya perasaan lain seperti apa yang saya rasakan? Gimana? Apa yang Anda pelajari dari forum diskusi dengan bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti forum diskusi? Mungkin barangkali masing-masing kelompok ada perwakilan. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak selama mengikuti ini? Dan bagaimana, adakah manfaatnya Bapak dan Ibu mengikuti forum diskusi ini? Silakan. Dari kelompoknya Pak Lukman dengan kelompoknya Ibu Olim. Silakan siapa yang menjadi perwakilan. Masing-masing satu orang. Nah. Teman-teman ada yang mau ini? Kelompok satu dulu, Pak. Nah, silakan Pak. Ya, Ibu Ayatri mungkin bisa, Bu. Siapa yang dari kelompoknya Pak Lukman? Ibu Ayatri bisa. Mana Ibu Ayatri? Nah, Bu Ayatri, silahkan. Bagaimana perasaan Ibu Ayatri? Yang penting bukan perasaan lain yang terbalik. Silahkan Bu Ayatri. Di sana dulu, Nak. Di sana dulu. Silakan, Ibu Ayatri. Terima kasih Pak atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk refleksi diskusi kita pada siang hari ini. Tentunya saya merasa senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di Rukol ini. Tentunya menambah ilmu lagi.
Dan apa ya, di diskusi tadi ini bagaimana kita saling menghargai perbedaan pendapat yang diutarakan teman-teman. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai setiap pendapat yang dikomentari oleh teman-teman tentang ketika berdiskusi. Seperti itu saja mungkin dari saya, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Ayatri. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yatri. Kita kasih semangat supaya perasaannya yang lulus sudah mulai bangkit kembali. Kayaknya ada perasaan yang tersimpan ini. Tidak ada lagi merasa saya, tidak ada lagi merasa Ibu Yatri. Saya yang merasa sedikit. Tidak apa-apa, marilah kita semangatkan kembali jiwa kita. Nah, jadi memang betul bahwa setiap pendapat pasti berbeda. Dalam perbedaan itulah kita mencari sesuatu untuk bisa kita menyatu menjadi dalam satu tujuan yang sama sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Olehnya itu saya aplaus kepada Ibu Yatri, saya sependapat dan salut dengan Ibu Yatri. Mudah-mudahan ke depan kita dalam berdiskusi bisa lebih hebat dan lebih terpercaya dan bisa hidup diskusi kita. Berbeda itu memang hebat, tetapi tidak berbeda juga tidak baik. Tapi usahakanlah yang menjadi perbedaan itulah yang menjadi salah satu kekuatan kita untuk menjadi sesuatu yang punya makna bagi kita. Sekarang Ibu Olim, kelompoknya Ibu Olim, adakah bagaimana perasaannya atau ada yang menarik saat mengikuti forum? Silahkan Ibu Olim atau dari kelompok Ibu Olim. Oke, silakan mungkin saya beri kesempatan untuk teman-teman dari kelompok Rukol 2, siapa tahu ada yang mau memberikan pendapatnya atau bagaimana perasaannya ketika kita melakukan diskusi tadi. Ada teman-teman, kita tolong angkat tangan karena tidak semuanya kelihatan di sini. Dari kelompok Rukol 2. Ayo, siapa yang mewakili kita? Bagaimana teman-teman? Kelompok 2, silakan angkat tangan dan menjawab karena tidak semuanya kelihatan di sini. Teman-teman? Oke, silakan Ibu Leni untuk memberikan tanggapannya tentang bagaimana perasaannya. Jangan lupa Bu, belum dinyalakan mic. Sorry Bu. Ya, makasih atas kesempatannya. Tentunya tidak jauh beda dengan Ibu Ayatri ya, bahwa dalam tentunya perasaan yang kita alami saat kita saling bertemu walaupun hanya lewat Zoom, tentunya kita sangat senang ya bisa ketemu, bisa berjumpa tatap muka dengan teman-teman. Bahkan kita bisa saling berdiskusi sama-sama, melewati proses diskusi sehingga kita boleh mencapai kesepakatan bersama meskipun ada perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu tetap bisa menyatukan kita gitu. Nah, mungkin sekian saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Ibu Leni. Sebentar, matikan mic-nya. Ya mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Mohon Pak Muhammad Alimin. Ya, sedikit tambahan mungkin dari saya secara pribadi. Bagaimana perasaan pada saat mengikuti forum diskusi? Perasaan saya secara pribadi itu sangat antusias. Saya jadi merasa seperti murid kembali. Mengapa saya mengatakan bahwa dalam diskusi ini saya merasa seperti murid? Karena ternyata menyadarkan saya bahwa memang pada dasarnya setiap murid kita itu punya bakat dan nilai minatnya sendiri itu berbeda-beda. Ada yang pintar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan itulah yang terjadi ketika diskusi. Ada teman-teman yang memiliki nilai lebih tinggi di kolaboratif, dia lebih banyak melakukan itu, kemudian dari mungkin yang berpihak kepada murid, dan itulah yang
menjadi motivasi bagi diri saya sendiri bahwa wah, saya juga bisa melakukan ini. Seperti itu Pak, bahwa ini nilai tambah, ternyata siswa seperti ini ya, kita tidak bisa menyamaratakan, apa yang menjadi nilai kita dengan teman-teman kita, karena masing-masing punya nilai-nilai yang menonjol. Seperti itu Pak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Ibu Olim, sungguh inspiratif sekali dengan apa yang disampaikan Ibu Leni. Ayo kita tepuk tangan, kasih reaksi Ibu semua atas tanggapan baik Ibu Ayatri, Bu Leni, kemudian Ibu Olim. Jadi memang betul bahwa di saat kita nanti terjun di tempat yang tertentu, bahwa kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Itulah hebatnya kita berkolaborasi, hebatnya menjadi agen perubahan. Olehnya itu, maka pantas hari kita ini di penghujung acara kita, mari kita beryel-yel seperti apa yang dikatakan yel-yelnya Ibu Olim. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah siap semua? Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Ya. Yes. Luar biasa. Yes. Tidak Lagi, kompak tahuan. nah, saya ulangi ya. Jadi kita sebentar habis ini berdoa, tetap, tapi yel-yel dulu supaya yel kita ini punya manfaat. Dan oke. Bapak dan Ibu, apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Yes. Tiga kali ya. CGT angkat yang 10. Bergerak. Tepuk tangan dulu semua. Ayo, sebelum kita tinggalkan tempat, mari kita berfoto dulu beramai-ramai. Silakan munculkan wajah cantik semua. Dua lagi yang tidak kelihatan silakan dimunculkan. Siapa lagi yang tidak kelihatan ini dua orang? Siapakah kira-kira yang tidak terpampang wajahnya di depan cermin? Siapakah? Nah, ini sudah mulai muncul dua orang tapi tidak kelihatan wajahnya. Tidak apa-apa. Biarlah L dengan wajah yang saja yang tampil di foto. Oke, terima kasih. Kita foto. Ulangi. Kelihatan wajahku paling jelek di antara yang lain. Lucu banget. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kira kelihatan lebih mudah, Pak. Nah, persoalannya di atas ini, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar saya simpan dulu. Rukol 12. 1, 2, 10, 1, 1, 3. Oke Bapak, terima kasih atas perhatiannya dan atensinya mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang punya makna. Tapi sebelum kita meninggalkan tempat, karena persoalannya juga kita akan bertemu ini nanti sesudah Lebaran, maka secara pribadi dan keluarga, saya memohon maaf yang setinggi-tingginya, mohon maaf lahir dan batin. Lepaskanlah dosa saya jika ada dosa yang tersimpan di hati Bapak dan Ibu, dan saya juga akan melepaskan dosa Bapak dan Ibu jika ada dosa juga yang membuat Bapak dan Ibu berbuat dosa. Tapi saya yakin dan percaya di antara kita tidak ada dosa dan tidak ada saling mendustai di antara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf. Maaf lahir batin. Selamat nanti sesudah Lebaran. Mudah-mudahan masih ada dan berasa. Teman-teman semua yang merayakan. Terima kasih. Maaf semuanya. Mohon maaf. Selamat menantikan buka puasa. Selamat memasuki berbuka puasa dan kita memasuki Idul Fitri nantinya. Sama Ibu Oli, sama Ibu Leni, saya mohon maaf. Kali ini selalu kita berdoa pagi agama Islam, tapi suatu saat nanti Bapak dua Ibu ini pasti saya akan undang untuk menjadi pembaca doa yang terakhir, pembaca doa. Karena kita ini satu, walaupun yang pengucapannya berbeda, tetapi hati kita juga berbeda juga dalam pemaknaan doa. Biarlah kita berbeda, tetapi kita satu dia. Sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Kemudian yang pertama dapur dua sama nanti, karena Ibu Nirwana sudah menunjuk ke sana bahwa insya Allah sebentar kita akan buka puasa, makanya saya percepat itu pas jam 17:03.
Mohon maaf sekali lagi, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, silahkan. Arahkan di Bapak dan Ibu untuk bisa menunjukkan yang terbaik kepada pendamping kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa bermakna ibadah. Amin. Terima kasih saya akhiri ya. Pak. Kalau saya masih ada di rumah pasti Bapak dan Ibu tidak tega untuk meninggalkan. Oke, saya Izin lift teman-teman. Mantap. Izin live ya. Izin live semuanya ya. Mohon Ya. maaf semuanya, mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Ya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Bu, sama-sama. Kiriman ke tempat Selamat Fitri buat teman-teman yang merayakan. Selamat Terima kasih Bu Oli ya, ya. Bapak Ibu yang merayakan. Terima kasih Bu Ada, Kak? Leni. Adakah THR? Ada KTHR. Ada THR. Oke, Jangan semua lupa ini Ibu yang bikin Bu Rasa simpan-simpan ya. Oke. Oke Bu, boleh. Kapan-kapan kumpul. Sudah lebaran. Lewati juga boleh berkunjung ke Malangke. Apakah Ya, kalau bisa buka berikutnya kita bisa makan kue ya, Diagendakan. Bapak Ibu? Iya. Diagendakan di mana kumpul. Nanti Ya, loh bagus. baru kita bawa kue Kali-kali satu kita toples. ketemu ini. Iya Bu, Nanti betul. lama, Sekali Bang. kita ketemu. Disimpankan Lebaran. saja. Oka. Disimpankan saja. Gimana itu? Izin live ya Ibu. Kan enggak Ibu. busuk, Ibu. Enggak, Kalau kalau kue berasa ini tersimpan itu Biar sampai berapa bulan? Iya. Iya, Pale, oke. Oke. Jilid ke saya dulu. Oke. Iya, oke. Assalamualaikum. OTW cari Oke, izin live. Iya. Oke, OTW. Ya.